Berikan aku 10 pemuda, aku akan menggoncangkan dunia. Ini di luar kotak pemikiran kita, guys. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Apa kabar semua sahabat-sahabat di luar sana? Saya mendoakan supaya semua kalian di luar sana sukses sentiasa dalam apa jua bidang yang kalian usahakan. Sentiasa kalian diberikan kesehatan, sentiasa kalian dimurahkan rezekinya, dan juga akan dipanjangkan umurnya dalam keberkatan, guys. Oke, insyaallah bertemu lagi kita pada hari ini, guys. Dalam video kali ini kita bincangkan pula berkaitan dengan Bapak Bung Karno, guys. Dan kalau mengikut pengetahuan saya berkenaan terkait dengan Bapak Bung Karno ini, dia punya pemerintahan di zamannya selama beberapa tahun yang lampau cukup terkesan di minda dan hati rakyat Indonesia, guys. Saya pun kurang pasti kenapa, tetapi Bung Karno ini punya satu aura ataupun kepimpinan yang lain daripada yang lain. Bukan saja dia membangunkan negaranya daripada penjajah, yaitu pemerintahan daripada Belanda, dia singkirkan, tetapi lebih daripada itu, guys. Saya kurang pasti kenapa. Jika kalian lebih mengetahui, boleh komentarkan di bawah, guys. Apa sebenarnya jasa yang Bapak Bung Karno ini pernah bawa ke Indonesia selain daripada memerdekakan negara Indonesia ini, guys? Itu kalian yang lebih mengetahui. Jadi insyaallah kita sama-sama tengok video ini. Video ini kita dapat daripada channel Hasbi Tube HD. Kepada yang baru ketemu dengan channel ini, guys, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, guys. Sama-sama kita sokong dan dukung channel yang ada di Indonesia ini. Oke, apa tajuknya, guys? Tajuknya cukup menarik. Oke, tajuknya ialah 16 ucapan sakti Soekarno yang benar-benar terbukti sampai detik ini, guys. Wow, kalau sampai detik ini berarti berpuluh-puluh tahun yang lepas semenjak kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang. Berapa tahun sudah itu? Woi, lama. Kayaknya begitulah. Jadi dari tajuknya nih kita tidak dapat bayangkan sebenarnya apa yang diungkapkan oleh video ini. Oke, jom kita sama-sama tonton, guys. Hasbi Tube HD. Subscribe, guys, jangan lupa. Saya akan bacakan dengan tenang-tenang. Tidak berapa clear videonya, guys. Apa dia cakap nih? Alon-alon asal kelakon. Saudara kalian dengarkan dengan apa maksudnya itu, guys? Nanti komentar di bawah, guys. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal dunia di Jakarta, 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun dan dimakamkan di Blitar. Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 sampai tahun 1966. Ia memainkan peranan penting untuk memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah penggali Pancasila. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1000. Maksudnya dia yang mengasaskan Pancasila, guys? Mungkin begitu ya maksudnya. Menggali Pancasila tuh. Oke, lanjutin, guys. 1945. Tapi apakah kita semua masih ingat kata-kata Mutiara Putra Sang Fajar? Nah, berikut ini 16 ucapan Soekarno yang benar-benar terbukti sampai detik ini. 1. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Pidato Bung Karno pada Hari Pahlawan 10 November 1961. 2. Tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang kudapat nanti dari republik ini jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya. Pidato Bung Karno pada HUT Proklamasi 1956.
3. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa. 4. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. 5. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. 6. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. 7. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Pidato Bung Karno pada HUT Proklamasi 1963. 8. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan. 9. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama, kita masih hidup di masa Pancaroba. Tetaplah bersemangat elang Raja Wali. Pidato Bung Karno pada HUT Proklamasi 1949. 10. Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segitiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita selesai. Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat. Pidato Bung Karno HUT Proklamasi 1950. 11. Firman Tuhan inilah gitaku, firman Tuhan inilah harus menjadi gitamu. Inalah layu goyiru mabi kaumin, hatayu goyiru mabi anfusihim. Tuhan tidak merubah nasibnya sesuatu bangsa sebelum bangsa itu merubah nasibnya. Pidato Bung Karno pada HUT Proklamasi 1964. 12. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca bengala daripada masa yang akan datang. Pidato Bung Karno pada HUT Proklamasi 1966. 13. Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kita kurang percaya diri kita sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong. Pidato Bung Karno pada HUT Proklamasi 1966. 14. Aku lebih suka lukisan samudra yang bergelombangnya memukul, mengebu-gebu, daripada lukisan sawah yang adem ayem tentram. Kadio siniramu ayu suwindu lawase. Pidato Bung Karno pada HUT Proklamasi 1000. Yang tadi tuh bahasa apa yang dia gunakan tuh, Jawa ke apa guys? Komentar di bawah guys. Oke. 1964. 15. Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya seekor burung. Jika dua sayap sama kuatnya, maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya. Jika patah satu daripada dua sayap itu, maka tak dapatlah terbang burung itu sama sekali. Sarinah, halaman 17-18. 16. Berikan aku 1000 anak muda maka aku akan memindahkan gunung, tapi berikan aku 10 pemuda yang cinta akan tanah air maka aku akan menguncang dunia. Nah itulah kata-kata bijak Bapak Insinyur Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Semoga dapat dijadikan motivasi dan mengobarkan semangat kita semua. Subhanallah guys, dengar dari ucapan 16 ucapan dari Bapak Bung Karno tadi, begitu meresap di hati. Pasal apa? Ada beberapa perkara yang terkait masuk ke dalam jiwa yang perlu saya huraikan di sini. Pertamanya, Allah tidak akan merubah sesuatu kaum itu, melainkan kaum itu merubah akan keadaan bangsanya sendiri. Itu memungkinkan bahwa setiap bangsa itu guys perlu berubah dengan keadaannya sendiri, dia merubahnya, bukan daripada bangsa-bangsa luar
yang merubah keadaan dalam negara itu, tetapi diri mereka di dalam negara itu perlu membangunkan diri mereka sendiri, barulah orang akan respect, barulah agama Islam itu akan tertegak, barulah negara itu akan dihormati. Itu yang saya cukup terkesan tadi guys. Dan yang keduanya berkaitan dengan pemuda. Berikan aku 10 pemuda, aku akan menggoncangkan dunia. Ini di luar kotak pemikiran kita guys. Apa yang dimaksudkan seperti itu? Hanya kalian yang boleh menjawabnya. Boleh komentar di bawah guys. Dan satu lagi kata-kata yang ini juga paling terkesan yang perlu kita hayati ialah perjuanganku lebih mudah kerana melawan dan mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit lagi kerana akan melawan bangsamu sendiri. Ini perlu kita fikirkan secara halus dan secara dalam guys. Kenapa? Sebab apa kerosakan di dalam negara kita sendiri, contohnya dalam Malaysia pun, dalam Indonesia pun, dan mana-mana negara, yang merosaknya itu juga adalah rakyatnya sendiri. Sekiranya tidak patuh kepada pemerintah, sekiranya selalu membuat kucar-kacir, selalu membuat huru-hara, itu akan menyebabkan sebuah negara itu terencat dari segi pembangunan, sama ada dari segi pembangunan kemajuan ataupun dari segi pembangunan minda dan fikiran kita guys. Dan saya merasakan guys, daripada kata-kata Bapak Bung Karno ini bukanlah kata-kata biasa. Kenapa saya berkata begitu? Sebab apa? Kata-kata ini daripada tahun 1945 sehingga sekarang ini tahun 2022, lebih kurang hampir 77 tahun, tetapi masih lagi kata-kata ini berkumandang di corong-corong kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Ini bermaksud bahwa kata-kata ini sebuah falsafah yang mana dia bukanlah falsafah yang biasa, tetapi amat-amat luar biasa guys. Di sini kita boleh tafsirkan kenapa dia jadi luar biasa. Disebabkan kata-kata ini yang menyebabkan Indonesia ada sekarang ini. Indonesia maju sekarang ini daripada falsafah apa yang dikatakan oleh Bung Karno ini. Inilah kata-kata keramat, 16 kata-kata keramat yang masih lagi dilaungkan sampai sekarang. Dan ini bukan calang-calang sebenarnya Bapak Bung Karno ungkapkan. Dan kalau menurut apa yang saya baca, Bapak Bung Karno ini sangat-sangat disegani dan dihormati sama ada oleh rakyatnya sendiri guys. Malahan di luar negara turut menghormati Bapak Bung Karno dan juga menghormati negara Indonesia ini. Mungkin ada sesetengah orang mengatakan bahwa Bapak Bung Karno ini bukanlah orang yang sembarangan, tetapi orang yang mempunyai satu aura yang saya pun sukar untuk ucapkan. Itu kalian yang lebih tahu guys. Semoga ini menjadi inspirasi kepada kita guys, generasi yang terkini sama ada di Indonesia dan kami juga di Malaysia sangat-sangat terkesan dengan kata-kata ini. Kalau saya dengarkan tadi bermula dari pada awal sampai akhir, merinding guys. Apa-apa yang dikatakan oleh Bapak Bung Karno ini seolah-olah dia meresap ke dalam hati kita bahwa jiwa dan hati kita ini perlu berubah untuk mempertahankan negara kita yang tercinta. Jadi insya Allah guys, jika kalian punya komentar, punya pendapat, punya pandangan, bolehlah komentar di bawah guys. Sama-sama kita mendapatkan info-info daripada kalian semua. Saya pun turut merasakan satu kelainannya bila mendengar ucapan dari Bung Karno ini, seolah-olah saya berada di dalam situasi di dalam negara Indonesia itu sendiri guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahim, salam serumpun, Indonesia Malaysia bersaudara. Assalamualaikum, bye bye.